Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Latiful Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah metodologi pendidikan agama Islam. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang konstruktivisme, alangkah lebih baiknya kita mengetahui konstruktivisme terlebih dahulu. Konstruktivisme merupakan bersifat membangun. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu Vygotsky, yang kedua Piaget, dan yang ketiga yaitu Ernst von Glasersfeld. Yang C, pandangan teori belajar konstruktivisme tentang proses belajar. Bagi konstruktivisme, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif siswa yang harus membangun sendiri pengetahuannya. Hanya dengan keaktifan mengolah bahan, bertanya secara aktif, berpikir kritis, siswa akan dapat menguasai bahan dengan lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan aktif dalam proses belajar perlu ditekankan. Bahkan, kegiatan siswa secara pribadi dalam merumuskan suatu rumusan dengan kata-kata sendiri adalah kegiatan yang sangat diperlukan agar siswa sanggup membangun pengetahuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maulana Arofi Azaid. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori konstruktivisme. Di dalam pembelajaran konstruktivisme, konstruktor pengetahuan aktif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Yang kedua adalah anak-anak belajar dengan paling banyak dan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif. Yang ketiga adalah bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengkonstruktivisme makna. Dengan demikian, guru mestinya berusaha mengkonstruktiviskan berbagai kegiatan belajar seputar ide-ide besar dan eksplorasi yang memungkinkan pembelajar untuk mengkonstruktivisme makna. Yang keempat adalah konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Yang kelima, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajar secara individual dan kolektif mengkonstruksikan pengetahuan adalah bahwa agar efektif guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak dan teori belajar. Yang keenam, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajar secara individual dan kolektif. Yang ketujuh, belajar secara betul-betul mendalam berarti mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali materi yang kita pelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pada pendekatan pengajaran langsung. Yang selanjutnya adalah implikasi teori konstruktivisme dalam pendidikan agama Islam. Pembelajaran konstruktivisme merupakan pembelajaran yang cukup baik di mata peserta didik, ikut serta dalam peserta pembelajaran di atas, dan bukan hanya menerima pembelajaran dari pendidik yang kemudian peserta didik menjadi pasif dalam proses pembelajaran seperti halnya dalam pembelajaran yang menganut teori behaviorisme. Dalam teori ini, peserta didik diharuskan menemukan sendiri dan kemudian mentransformasikan informasi yang telah kompleks
mengecek informasi baru dengan aturan lama, yang kemudian akan direvisi jika aturan tersebut tidak sesuai lagi. Tugas siswa yang harus diperhatikan ialah memahami dan menerapkan pengetahuan dengan pembelajaran konstruktivisme, merupakan pembelajaran yang cukup baik di mata peserta didik peserta dalam proses pelajaran di kelas, bukan hanya menerima pembelajaran dari peserta pendidik, yang kemudian peserta didik menjadi pasif dalam proses pembelajaran seperti halnya dalam pembelajaran yang menganut teori behaviorisme. Satu prinsip yang harus diperhatikan dalam teori ini ialah bahwa seorang pendidik dalam proses pembelajaran bukan hanya memberikan pengetahuan secara langsung kepada peserta didik, namun peserta didik sendirilah yang harus mencari, menemukan, dan kemudian memecahkan masalah yang telah ia temukan. Lantas tugas guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan menerapkan ide-ide yang telah mereka dapatkan sehingga mereka sadar akan pentingnya mengaplikasikan strategi belajar yang telah mereka susun dengan pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran konstruktivisme mempunyai berbagai strategi penerapan, yaitu pertama, top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, peserta didik belajar mulai dari masalah yang utuh, kemudian harus dipecahkan sehingga mampu menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Kedua adalah cooperative learning, strategi yang diterapkan dalam proses belajar yang mana peserta didik akan menyelesaikan pemecahan masalah setelah ia berdiskusi dengan teman atau kelompok. Strategi ini lebih menekankan lingkungan belajar, dan dari lingkungan itulah peserta didik mampu mengeksplorasi, mengutarakan, serta menentang pengetahuan yang telah ia dapatkan di depan kelompok belajar yang telah ditentukan oleh guru. Ketiga, generative learning. Strategi ini membantu peserta didik untuk mengintegrasikan materi dan pengetahuan baru secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan teori ini mampu mengajarkan peserta dalam membuat pertanyaan secara kesimpulan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.